Nasihatnya Ustaz, saat ini usia saya 27 tahun dan sedang ikhtiar mencari istri. Ana mencoba meminta bantuan teman-teman yang sudah menikah namun qadarullah belum dapat. Kemudian ana mencoba ikut biro jodoh online. Akan tapi yang menawarkan diri untuk ta'aruf kebanyakan janda. Yang masih gadis malah nggak ada respon. Ya. Sedangkan orang tua ana menginginkan ana menikah dengan gadis dan ana sendiri juga lebih sreg dengan yang gadis, terutama yang bercadar. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya mau nasihatin apa kira-kira nih? Hah? Ya ikutlah di sini ada teman-teman buka pendaftaran gitu kan. Nggak usah online. Di pengajian kita insya Allah ada pendaftaran dan setahu saya teman-teman laporin ke saya itu kalau akhwatnya sudah lebih banyak mendaftar daripada ikhwah. Ya, jadi lebih banyak sekarang akhwat sudah banyak mendaftar siap menikah dan insya Allah masih gadis. Ini mudah-mudahan ada jodohnya ya. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita atau apa ini. Sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya, hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya. Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi Cita-Cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang ya, seperti Cita-Cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, nggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Ustadz, iblis tidak mati, apakah jin bisa mati? Iblis mati ya, bukan tidak mati. Mati tapi nanti hari kiamat. Bersama dengan hancurnya kiamat, iblis mati. Jadi dia mati. Apakah jin mati? Mati semua. Ya. Jadi semua mati. Ada doa Nabi SAW mengatakan, ya sesungguhnya Allah Qaum Maha Hidup, jin dan manusia mati. Ada hadis Nabi SAW, doa mereka, beliau begitu. Bagaimana peran Jibril? Bagaimana peran Jibril saat ini? Allahu alam. Saya nggak pernah ketemu Jibril. Saya nggak tahu, gitu kan? Jadi kita tidak tahu. Jangan tanya yang di luar batas manusia. Gitu. Nabi Muhammad SAW saya tidak tahu kapan Jibril datang, tidak pernah tahu. Datang tiba-tiba ya, baru Nabi tahu, gitu kan? Sahabat-sahabat juga kalau melihat Jibril melihat dalam poster manusia, bukan sebagai malaikat, gitu kan? Itu yang terjadi. Kalau saya pribadi lebih jauh lagi, ya, tidak mungkin saya tahu gitu. Setelah berhubungan suami istri, apakah boleh sholat wajib hanya dengan wudhu tanpa junub, tanpa mandi? Nggak boleh lah. Ini iseng aja bertanya. Wajib mandi junub ya akhi. Atau mungkin yang nanya masih bujang kali ini, belum punya pengalaman ya. Belajar dari Pak Yoyo ya. Ustaz, Anda pernah mimpi dijegal syaitan yang menyerupai satpam. Menyerupai satpam komplek rumah Ana yang berusaha menjegal Ana sholat subuh. Dan beberapa hari kemudian satpam tersebut ternyata meninggal dunia. Apakah itu perbuatan syaitan? Tentu saja ya. Ini kan mimpi. Syaitan memang begitu. Bisa saja, apalagi sholat subuh. Memang sholat subuh itu kata kunci. Kalau kita dibuat takut-takut sholat subuh itu berarti dari syaitan memang. Karena memang dia tahu kalau sholat subuh kita nggak bisa ganggu kita. Seharian sampai besok subuh lagi ya, dijamin. Besok sholat lagi dijamin lagi sampai subuh, nggak bisa diganggu sama dia. Bisa saja. Tapi kalau masalah satpam itu meninggal dunia beberapa hari kemudian itu karena ajal, nggak ada hubungannya sama mimpi Anda, gitu kan? Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi SAW. Ini seperti ujian ini, tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan? Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini nggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Ya, gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan Nabi atau war Rasul, gitu kan? Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah.
Dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu, ya, dengan 3 lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Jika berkata sebenarnya khawatir diancam atau menyakiti hati, kenapa kok harus diancam nih? Masa ada orang menikah diancam gitu? Kecuali memang dari dasarnya suka iming-iming nih, ya, mulutnya seperti ember macam-macam. Ngomong ini, ngomong itu, janji ini, janji itu. Ini nggak boleh memang, nggak usah janji-janji. Orang mukmin itu teman-teman sekalian bukan omongannya yang banyak, prakteknya. Ya, prakteknya. Sampai saya kadang-kadang bilang sama istri saya, kok kadang-kadang kata sayangnya mahal gitu. Saya tidak setiap saat mengucapkan. Saya bilang sayang yang sebenarnya bukan di ucapan, lihat perilaku sehari-hari. Apa yang kurang dari kehidupan, apa yang kurang dari perhatian, apa yang kurang, itu semua harus itu dilihat lebih besar, gitu kan? Kalau ada orang ngomong saya mau jihad, saya kalau gini, saya mau begini, ngomongnya besar, tapi tidak pernah sampai mati jihad. Ada orang jihad 100 kali dipanggil 100 kali selalu hadir, tapi tidak pernah ngomong. Itu yang benar tuh, gitu. Banyak ngomong untuk apa ini? Jika haram, atasan saya pernah bilang selama perusahaan membayar zakat maka keuntungan penjualan sistem ke bank konvensional akan menjadi halal. Ini akal-akalan dia nih. Bagaimana bisa dia mengatakan gitu? Apakah atasan saya masuk dalam golongan orang munafik? Tentu saja tidak kita katakan munafik, tapi dia salah dalam konsep itu. Bagaimana caranya uang hasil korupsi atau uang hasil riba, kemudian dia bilang kalau kita keluarin zakatnya jadi halal? Nggak bisa. Sama nanti orang tarik semua tuh, orang zina juga begitu, hasil zina yang penting zakat, gitu kan? Bagaimana menyikapi seorang pemabuk yang membuat saya resah atau mengganggu? Apakah saya tetap sabar atau saya pukul saja, Ustaz? Tinggalkan saja, tidak usah interaksi sama dia, gitu kan? Tidak usah berteman, tidak usah apa-apa. Kalau dia ngomong, biarin aja, ya tinggalin aja. Ya. Bagaimana jika tidak ikhlas dalam berzakat? Apakah tetap harus zakat atau tidak? Kenapa tidak ikhlas nih? Siapa yang kasih antum nafas? Siapa yang kasih antum mata? Yang kasih antum telinga? Yang kasih antum ilmu, otak bisa belajar? Terus kemudian Allah minta 2,5%, itu pun 1 tahun plus kalau mencapai 85 gram emas. Terus tidak ikhlas? La ilaha illallah. Ya. Harus ikhlas saudara. Tetap keluar zakat, kan gitu. Gak bisa kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima itu. Kata Nabi SAW, Inna Allah dalam hadis Abu Daud hadis sahih, Inna Allah la yaqbalu min amalin illa ma kana khalisan liwajhi. Allah tidak akan terima sebuah amal soleh kecuali yang ikhlas karenanya, gitu kan? Kalau antum tidak ikhlas berarti tidak diterima. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah saya harus keluarkan zakat? Tetap harus keluar. Ikhlas gak ikhlas? Kalau tidak berarti jadi utang tuh. Karena zakat adalah rukun Islam, gitu kan? Gak bisa.